Oke, sahabat YouTube, hari ini kita berbicara soal subscriber ya. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini, dalam waktu 7 hari terakhir, subscriber yang saya dapatkan itu sekitar 900-an ya. Artinya hampir 1000 subscriber dalam waktu 7 hari terakhir. Nah, di sini kalau datanya itu kita rubah menjadi selama ini ya. Ini ada datanya. Selama ini, teman-teman bisa perhatikan ya, subscriber yang saya dapatkan dari mulai saya nge-YouTube sampai saat ini itu lebih kurang 47.000 subscriber. Dan teman-teman bisa perhatikan juga di sini dari tahun 2019 ya, ini tahun 2019 sampai saat ini subscriber yang saya dapatkan itu selalu meningkat ya. Terlihat dari gambar ini ya, meningkat. Dan hari ini saya akan bagikan nih gimana cara saya mendapatkan subscriber seperti ini tentunya dengan cara yang alami. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum bergabung bersama Zona Tutorial, tidak ada salahnya bergabung ya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Karena di channel ini saya banyak sekali membahas informasi-informasi menarik seputar YouTube, khususnya panduan untuk YouTuber pemula. Oke, jadi di sini hal pertama yang saya lakukan adalah mendesain channel ya. Jadi dalam kita mendesain channel ataupun mengatur tata letak channel ya, mengatur channel kita, itu juga berpengaruh terhadap peningkatan subscriber ya. Jadi dulu sebelum saya mendapatkan 1000 subscriber, ada beberapa hal yang saya lakukan. Dan tentunya di video kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa mendapatkan lebih dari 1000 subscriber. Dan di sini yang pertama, yang saya lakukan yang pertama itu adalah mendesain channel ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi saya itu membuat banner ya. Coba usahakan teman-teman itu membuat banner yang cukup menarik, yang lengkap gitu ya. Ada nama channel kita, ada tujuan channel kita. Nah, di sini kan ada tujuannya nih. Panduan YouTuber pemula. Berarti panduan untuk YouTuber pemula. Dan di sini juga ada informasi bagaimana kita upload ya. Ini juga bisa teman-teman tambahkan. Intinya buatlah banner channel dengan semenarik mungkin. Kemudian ganti foto profil teman-teman ya. Jadi foto profil ini juga penting karena banyak di antara teman-teman yang berkomentar tetapi saya cek saja foto profilnya itu belum ada gitu ya. Itu juga berpengaruh teman-teman. Dan hal kedua yang saya lakukan untuk saya mendapatkan subscriber seperti tadi secara alami, saya itu fokus di dalam satu topik video ya. Jadi ini yang sangat penting. Kalau teman-teman perhatikan di channel Zona Tutorial ini, memang semuanya video ya. Semua itu fokus membahas tentang satu topik, yaitu tentang tutorial YouTuber pemula ya. Jadi teman-teman bisa temukan di sini banyak sekali video-video yang berhubungan dengan tutorial YouTube ya, khususnya untuk panduan YouTuber pemula. Nah, kenapa saya bilang penting untuk fokus satu topik? Itu tujuannya begini, teman-teman. Ketika orang ataupun penonton baru membuka channel kita ya, mereka menemukan channel kita di beranda, kemudian dia membuka. Nah, dari dia pertama membuka ini aja, dia itu sudah bakal paham. Oh, ternyata channel Zona Tutorial ini membahas tentang tutorial YouTube. Nah, dengan begitu, dengan sendirinya, jika mereka tertarik dengan tampilan channel kita, tertarik dengan video-video kita, mereka dengan sendirinya dengan sendirinya itu akan menekan tombol subscribe, teman-teman, ya. Ya, samalah seperti teman-teman di awal ketemu Zona Tutorial itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu langkah kedua yang saya lakukan ya, fokus untuk di satu topik. Jadi kalau topik kita itu gado-gado ya, campur-campur, itu akan susah teman-teman. Karena nanti ketika kita mengupload video tentang A, belum tentu subscriber yang B tadi menonton video kita ya. Jadi kalau kita mendapatkan subscriber yang benar-benar subscribe karena ingin mendapatkan ilmu tentang YouTube, ya mereka nanti ketika saya upload video, ya mereka bakal menonton gitu teman ya. Jadi itu pentingnya fokus di satu topik ya. Masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang bisa kita dapatkan jika teman-teman itu fokus untuk satu topik video ya. Oke, jadi selanjutnya yang saya lakukan itu adalah mengajak penonton untuk subscribe. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa penting? Karena di setiap video kita itu usahakan teman-teman itu selalu mengajak penonton untuk subscribe ke channel teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di awal video saya tadi, saya itu selalu mengajak penonton untuk subscribe ya. Dan di sini juga ada tips dan strateginya untuk kita mengajak penonton subscribe ke channel kita. Usahakan di dalam 1 menit pertama itu teman-teman harus mengajak penonton untuk subscribe. Karena apa? Karena kan orang menonton video kita itu belum tentu sampai habis ya. Jadi kalau kita mengajak penonton untuk subscribe di akhir video, yaitu peluangnya sangat sedikit ya. Mereka tidak banyak akan melihat video kita itu sampai akhir. Jadi percuma kita mengajak penonton di akhir video, kecuali memang channel kita itu sudah terkenal, sudah besar ya teman-teman. Jadi tipsnya, ajaklah penonton untuk subscribe di setiap video kita dan lakukan hal tersebut di
menit-menit pertama. Ya, setidaknya di 1 menit pertama teman-teman harus mengajak penonton untuk subscribe ke channel teman-teman. Dan yang selanjutnya yang saya lakukan adalah mengupload video secara konsisten. Ya, ini penting teman-teman, mengupload video secara konsisten. Nah, jadi dulu sebelum saya mendapatkan 1000 subscriber, saya itu berjuang keras ya untuk mengupload video secara konsisten. Bahkan dulu saya masih ingat, hampir setiap hari saya itu mengupload video. Ya, karena mengupload video ini sangat berpengaruh teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin channelnya berkembang, usahakan upload video itu secara konsisten, sesering mungkin gitu ya. Ya, jadi kalau saya dulu itu hampir setiap hari. Setelah itu saya fokus 2 hari sekali, 2 hari sekali. Bahkan sampai saat ini, teman-teman bisa perhatikan zona tutorial ya. Saya usahakan dalam setiap minggu itu saya selalu upload video tentang tutorial YouTube ya. Jadi konsisten dalam mengupload video ini itu sangat penting dalam kita mengembangkan channel. Khususnya sangat penting untuk kita mendapatkan subscriber baru. Oke, itu masalah upload video secara konsisten. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan untuk menambah subscriber saya sehingga bisa mendapatkan sekitar 40.000 subscriber saat ini, itu saya memanfaatkan semua fitur YouTube ya. Kita harus manfaatkan semua fitur YouTube. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, apa saja sih fitur YouTube itu tentang menambah subscriber ya? Oke, jadi di sini saya akan bagikan. Yang pertama adalah fitur branding. Pasti teman-teman sudah pernah dengar ya, apa itu fitur branding. Nah, untuk fitur branding itu bisa teman-teman temukan di halaman YouTube Studio di Google Chrome. Buka aja di bagian menu sebelah kiri ini, ada menu penyesuaian. Nanti teman-teman masuk di bagian menu branding. Nah, menu branding ini juga harus kita manfaatkan teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan, ya, ada tombol subscribe yang muncul otomatis di setiap video kita. Ya, ini ada tombol subscribe. Jadi kalau teman-teman menonton video saya ini dari komputer, itu bakal terlihat tombol subscribe ini. Otomatis penonton juga bisa subscribe dari sini. Nah, ini juga salah satu fitur YouTube ya, fitur yang diberikan YouTube kepada kita untuk menambah subscriber. Nah, untuk cara membuat branding ini, cara membuat tombol subscribe transparan seperti ini, itu sudah pernah saya bahas ya. Teman-teman tinggal cek aja di channel Zona Tutorial. Itu sudah banyak saya bagikan masalah branding. Nah, itu yang pertama. Itu fitur YouTube yang pertama yang harus kita gunakan. Buat teman-teman yang belum menggunakan, silakan digunakan sekarang ya. Dan yang kedua, fitur YouTube berikutnya itu adalah membuat tombol subscribe ya. Jadi di setiap kita membuat video, kita usahakan untuk membuat tombol subscribe ya. Untuk membuat tombol subscribe itu sudah pernah saya bahas ya. Nih, teman-teman tinggal buka aja Zona Tutorial, pilih menu video. Nih, ada 2 video. Yang part 1, part 2. Ini cara membuat tombol subscribe. Nah, teman-teman masih ingat kan di awal tadi saya jelaskan kita itu mengajak penonton untuk subscribe ya di setiap video kita. Nah, ketika kita mengajak penonton untuk subscribe, disitulah teman-teman tampilkan tombol subscribe-nya. Itu juga suatu tips dan strategi ya dari saya. Jadi ketika kita mengajak penonton untuk subscribe gitu ya, ya jangan lupa untuk subscribe dan klik icon loncengnya. Itu harus teman-teman munculkan tombol subscribe-nya. Jadi barengan gitu ya, bersamaan gitu. Nah, itu tips yang saya berikan. Dan yang selanjutnya itu adalah link ya. Teman-teman juga bisa membuat link subscribe di setiap video teman-teman ya, di setiap deskripsi videonya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di beberapa video Zona Tutorial itu selalu ada link ya, link subscribe di setiap video saya. Nah, itu juga fungsinya untuk menambah subscriber teman-teman. Jadi ketika ada orang yang membuka video kita, kemudian mereka mengecek deskripsi video kita, di situ juga ada kita kata-kata untuk mengajak mereka untuk subscribe ke channel kita ya. Jadi membuat branding, membuat tombol subscribe, membuat link subscribe di deskripsi video itu juga pengaruh teman-teman untuk kita meningkatkan subscriber secara alami. Dan selanjutnya kita bisa membuat link subscribe di menu tentang ya. Nah, kalau teman-teman buka Zona Tutorial, kemudian ada di menu tentang, geser ke bawah, ini ada tulisan subscribe sekarang. Nah, dari sini teman-teman juga bisa subscribe Zona Tutorial gitu ya. Nah, jadi kita harus menambahkan link subscribe di menu tentang. Nah, cara menambahkannya itu ada di deskripsi channel ya. Ada di halaman tadi, penyusunan channel. Ini kan tadi di branding. Nah, di sebelahnya itu ada info dasar. Ya, di info dasar. Ya, jadi di info dasar, kemudian di sini ada deskripsi channel kita. Nah, di bagian bawahnya nih ada link ya. Nah, ada link. Di sini kita bisa menambahkan 5 link ya.
nih 5 link pertama. Jadi YouTube itu menyiapkan link ya. Di sini saya sudah membuat link subscribe-nya. Saya kasih judul subscribe sekarang dan ini linknya ya. Itu akan tampil di halaman menu tentang channel kita. Nih ya. Dan kalau di versi komputernya ya, versi komputernya itu nanti bakal kelihatan di bagian sebelah sini ya. Di bagian sebelah kanan bawah ini ya, di banner itu bakal ada tulisan subscribe sekarang. Nah, itu juga salah satu cara untuk menambah kita subscriber ya, menambah subscriber kita dengan menuliskan link subscribe di menu tentang. Dan selanjutnya, kita itu bisa membuat tombol subscribe di layar akhir ataupun di end screen. Nah, teman-teman sering kan kalau menonton video zona tutorial sampai akhir, itu teman-teman bakal melihat yang namanya tombol subscribe di end screen ataupun di layar akhir. Nah, jadi itu juga salah satu cara ya, cara saya untuk menambah subscriber. Jadi ketika ada orang menonton video kita di bawah 1 menit, ya, mereka bisa saja subscribe karena kita sudah mengajak mereka untuk subscribe ke channel kita. Dan apalagi buat teman-teman ataupun buat orang lain yang sudah menonton video kita sampai akhir video, mereka juga bakal melihat tombol subscribe di layar akhir ataupun di end screen kita. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan subscriber secara alami ya. Jadi saya simpulkan ya, saya ulangi lagi. Untuk kita bisa mendapatkan subscriber secara alami ya, seperti Zona Tutorial ini. Ya, jadi di awal 2018 subscriber saya itu nggak karuan ya, nggak fokus gitu ya. Nah, dari tahun 2019 saya itu mulai fokus upload secara konsisten. Teman-teman bisa lihat hasilnya ini ya. Ya, gambarnya itu meningkat ya. Sampai saat ini sudah 47.000 subscriber dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe Zona Tutorial. Ya, semoga apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman.